warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin berbicara tentang gagasan dari teks eksplanasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Salsabila Hermawati. Hobi saya itu menulis. Terus cita-cita saya ingin menjadi guru. Kenapa sih ingin menjadi guru? Karena saya melihat dari termotivasi dari guru-guru yang pernah mengajar saya jadi kayaknya seru nih kalau misalnya mengajar. Terus abis itu saya juga mempunyai kelebihan di bidang public speaking dan mungkin sedikit kelebihan di mengajari orang mungkin ya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk bisa menjadi guru. Oke, selanjutnya Nasuha. Oke, saya Nasuha Zaraihana. Hobi saya itu nonton. Nah, itu nonton apa aja, tapi yang positif. Nah, terus untuk cita-citanya tuh aku jadi dokter ya. Itu untuk baru plan doang. Nah, dan udah sih itu aja. Perkenalkan, nama gue Zid. Oke. Perkenalkan, nama saya Zidni dari kelas 11C. Hobi olahraga. Cita-cita akmil. Olahraga jogging. Cita-cita jadi akmil. Kenapa saya memilih akmil? Saya akan membanggakan orang tua. Selain membanggakan orang tua, apalagi sih? Mengangkat derajat. Tes psikotes. Ya, PBB. Oh, PBB. Ya. Ikut paskib ya? Iya. Oh, begitu Disney ikut paskib. Oke. Oke, selanjutnya Alja. Halo semuanya, nama saya Alja Wirharta Asman. Hobi saya baca novel atau AU. Terus cita-cita aku itu jadi antara hakim sama farmasi, apa sih kalau namanya? Apoteker. Iya, apoteker. Oh, banyak ya Alja. Iya, itu masih 2 plan ya. Iya. Ya alasannya mau jadi apoteker Hakim karena dulu deh, apoteker dulu ya deh. udah. Kalau jadi apoteker tuh karena suruhan orang tua, disaraninya itu. Tapi kalau hakim kemauan sendiri karena banyak lihat di Twitter masalah-masalah yang keadilannya kurang ya di Indonesia ini. Udah sih gitu aja. Bagus banget, mulia banget. Tangguh teman-teman. Oke, selanjutnya Warga. Halo, perkenalkan, nama saya Wardah Sabila. Hobi saya itu membaca. Saya tuh suka baca apapun yang menurut saya tuh buku-bukunya menarik. Cita-cita saya itu pengusaha. Karena apa? Karena saya suka berbisnis dan saya suka uang. Wow, semua suka uang. Oke, terakhir Rani. Ayo Rani, tunjukkan cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni. Saya dari 11C. Hobi saya bermain futsal. Cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Saya termotivasi dari bapak saya sendiri yang dulu suka bermain bola. Bagus. Wah, bagus banget guys. Roni terinspirasi oleh ayahnya tercinta. Omo. Oke, setelah perkenalan, kita lanjut ya ke materi teks eksplanasi. Sebelum itu aku mau nanya dulu dong ke teman-teman. Teman-teman di sini tahu nggak sih teks eksplanasi itu apa? Apa ya? Aku tahu. Oke. Kalau menurut saya teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang fenomena alam dan sosial secara logis dan sistematis. Tapi ada pendapat lain nggak sih? Ada. Tapi menurut saya, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan budaya, dan lainnya dapat terjadi. Wah, ternyata pinter banget, ya ampun teman-teman aku. Aku mau tanya lagi deh, selain dari pengertian, pastikan teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri
Ciri-cirinya apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Oke, Wardah tahu katanya. Aku boleh ngejelasin lebih panjang dan detail nggak? Boleh. Ciri-ciri teks ekspansi itu yang pertama, menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi. Fenomena alam yang seperti hujan, gempa bumi, atau siklus air seringkali dijelaskan melalui teks eksplanasi untuk memberikan pemahaman ilmiah mengenai proses tersebut. Yang kedua, ada berisi sebab akibat. Salah satu ciri khas teks eksplanasi adalah menjelaskan hubungan sebab akibat. Teks ini menggambarkan bagaimana sesuatu terjadi atau mengapa suatu peristiwa muncul. Yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Teks eksplanasi tidak memuat opini atau argumen, melainkan hanya menyajikan informasi yang bersifat faktual. Terus kayaknya ada yang kurang deh, tambahin nggak? Oh, ada satu lagi nih. Isi teks tidak berusaha mempengaruhi artinya. Artinya, teks eksplanasi itu bukan bertujuan untuk mengetahui, tapi menjelaskan fenomena alam. Oh, jadi ciri-cirinya tuh itu ya? Wow, ternyata teman-teman aku pinter banget guys. Selain dari ciri-ciri, apalagi ya yang kurang ya? Struktur nggak sih? Oh iya, struktur. Di sini teman-teman yang nonton tahu nggak sih struktur dari teks eksplanasi itu apa? Tahu nggak ya? Kalau nggak tahu, tanya teman aku ya. Katanya Nasuha tahu. Oke Nasuha. Untuk struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 4 bagian ya. Nah, yang pertama itu ada judul teks eksplanasi. Itu adalah kata atau kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dijelaskan dalam teks. Dan yang kedua itu pernyataan umum. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang topik atau fenomena yang akan dijelaskan juga. Nah, untuk yang ketiga itu ada deretan penjelas. Deretan penjelas itu dijelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi atau proses yang terjadi itu secara rinci. Dan yang keempat ada interpretasi. Nah, ini bagian akhir atau kesimpulan atau penutup. Terima kasih. Wow, jadi itu guys materi dari teks eksplanasi. Jadi aku bakal simpulin lagi ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena alam, suatu fenomena berupa fenomena sosial, fenomena alam maupun fenomena teknologi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu ada banyak yang sudah disebutkan oleh Wardah dan Roni tadi. Salah satunya itu menjelaskan fenomena alam, menjelaskan suatu proses fenomena alam, sosial maupun teknologi. Nah, abis itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi di dalam teks eksplanasi dia menjelaskan penyebab dari suatu proses fenomena alam dan akibatnya tuh apa. Nah, kalau kata Roni tadi tidak bersifat mempengaruhi. Artinya karena teks eksplanasi ini bukan merupakan teks ajakan, jadi teks eksplanasi hanya menjelaskan fenomena-fenomena yang akan dijelaskan di teks eksplanasi tersebut. Nah, setelah kita menjelaskan teks eksplanasi, kayaknya aku akan mencari contoh teks eksplanasi yang ada di internet. Sebentar ya teman-teman. Aku boleh pinjam handphonenya? Oke, aku cari dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, aku sudah ketemu contoh teksnya. Di sini judulnya kemiskinan. Ini akan dibacakan oleh aku. Aku akan baca dulu semuanya. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Oke. Kemiskinan. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya, masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara.
Banyak faktor terjadinya kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seperti bangkrut, musibah, perilaku pribadi, perbudakan, dan struktur sosial, faktor perilaku dan struktur sosial yang lebih banyak mendominasi terjadi kemiskinan secara mengglobal. Perilaku manusia yang konsumtif mementingkan gengsi daripada kebutuhan dan penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan yang diterima. Jumlah keluarga juga dapat mempengaruhi jika pemasukan tidak sebanding dengan kebutuhan untuk semua keluarga. Faktor struktur sosial lebih mengarah pada turun-temurun kemiskinan itu sendiri. Faktor gengsi adalah faktor yang juga termasuk ke dalam faktor perilaku pribadi. Masyarakat lebih cenderung mementingkan keinginan daripada kebutuhan pokok. Seharusnya, kemiskinan tidak perlu menjadi fenomena yang besar di Indonesia maupun dunia. Jika kita secara pribadi mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki tanpa membandingkan dan ada perasaan iri di dalamnya. Selain itu, adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar tentang penanggulangan atau memberantas kemiskinan, diharapkan negara kita akan terbebas dari fenomena kemiskinan yang makin lama semakin bertambah. Nah, itu tadi merupakan teks eksplanasi yang saya temukan. Mari kita bedah bersama-sama teman-teman. Oke, dimulai dari aku ya. Kemiskinan itu adalah judul dari teks eksplanasi yang kami temukan. Oke, aku baca pernyataan umumnya ya. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Nah, yang aku bacakan tadi merupakan struktur teks eksplanasi bagian dari pernyataan umum. Oke, dilanjut oleh Nasuha. Oke, untuk yang kedua itu ada banyak faktor terjadinya kemiskinan atau seorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seperti bangkrut, musibah, perilaku pribadi, perbudakan, dan struktur sosial. Faktor perilaku dan struktur sosial yang lebih banyak mendominasi terjadi kemiskinan secara mengglobal. Oke, selanjutnya Zidni. Oke, yang ketiga, banyak faktor terjadi kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seperti bangkrut, musibah, perilaku pribadi, perbudakan, dan struktur sosial. Faktor perilaku dan struktur sosial yang lebih banyak mendominasi terjadi kemiskinan secara mengglobal. Oke, selanjutnya faktor gengsi adalah faktor yang juga termasuk ke dalam faktor perilaku pribadi. Masyarakat lebih cenderung mementingkan keinginan daripada kebutuhan pokok. Itu merupakan bagian dari deskripsi bagian. Pernyataan deret penjelas ya. Sorry, jadi yang Nasuha, Zidni sama aku bacain tadi itu termasuk ke dalam deretan penjelas. Yang ini ya, What? terakhir kan? Iya. Yang terakhir, seharusnya kemiskinan tidak perlu menjadi fenomena yang besar di Indonesia maupun di dunia. Jika kita secara pribadi mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki tanpa membandingkan dan ada perasaan isi di dalamnya. Selain itu, adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar tentang penanggulangan atau memberantas kemiskinan, diharapkan negara kita akan terbebas dari fenomena kemiskinan yang makin lama semakin bertambah. Nah, yang tadi aku bacakan itu adalah bagian interpretasi atau kesimpulan.
Nah, tadi kita udah sama-sama membedah teks eksplanasi yang kami temukan dengan judul kemiskinan. Oke, karena kita sudah selesai membedah teks eksplanasi yang kami temukan, cukup sekian video tentang berbicara tentang gagasan teks eksplanasi. Kami kelompok 1 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.